Mana kemana Pak Lamsem tadi tuh? Kabur, Bentar kali. kabur. Ini ada Pak Hudi nih, Pak Al. Pak Al, gimana? Ada Pak Hudi nih, Pak Hudi nih, Pak Hudi. Pak Hudi, speak up, Pak Hudi. Pak Udi udah pernah kan sama Pak apa juga udah pernah. Pak Miki dia nih ganti-ganti Pak nama terus. Miki, iya. Ya, Pak Punya Udi. 1000 nama dia nih kayaknya. Hah? Punya 1000 nama ini Miki. Iya, lebih bagus 1000 wajah Pak Miki daripada 1000 nama. Besok saya gantian nama saya. Kalau 1000 istri gimana? Ah, itu tadi saya mau tanya sama Nah, Pak mulai. Kayak Daud tuh 1000 Ya, isinya. Sulaiman King of Solomon itu 1000. Sulaiman ya. Iya. Nah, itu kalau seandainya digilir satu malam sehari itu 300 tahun baru 300 tahun. 300 apa? 3 tahun baru ketemu lagi sama yang nomor 1. Iya, yang nomor 1 udah kabur. Iya, Pak Lamsen itu udah pernah ketemu sama Dr. Zaik Nakir loh. Udah bicara sama beliau. Itu kesempatan untuk bisa berbicara face to face sama Dr. Zakir Naik itu suatu rahmat itu. Masih belum juga dapat hidayah. Tapi udah Dr. Zakir Naik itu buron Pak di Malaysia. Hah? Jadi buron Dr. Naik itu. Wah, enggak Ya, itu. Dia buron Pak. Enggak, Pak Miki saya ikutin semua. Kegiatan Vatikan saya ikutin ya. Saya punya jalur. Ya Pak Miki jangan sebar fitnah lah di sini. Saya tahu Kristen itu seperti apa. Saya paham. Saya link saya sampai ke Vatikan kok. Sampai di dalam sana saya tahu kok. Iya, makanya nih buronnya kasus apa nih Pak? Iya, cuma fitnah aja. Di India itu dikatakan dia menggelapkan pajak. Biasalah, karena kan orang Hindu juga gerah. Dr. Zakir Naik itu kan dia memang titik koma semua kitab suci di kepala dia. Itu rahmat. Berarti Zakir Naik menggelapkan pajak hanya fitnah doang ya Pak Ale? Fitnah, itu fitnah. Nah itulah. Itu dia masih di sana kok. Iya, ada sekarang keliling-keliling. Saya Pak Hudi, Pak Al, nanti Kidung Agung nanti kita bahasnya. Ini mau menanya, mau nanya ke Pak Hudi nih, mau nanya Pak Hudi, paling nanya saya Pak Hudi, Pak Miki. Ya. Ini Pak Miki, maaf nih Pak Hudi ya, Pak Hudi aja ada di sini, ada KRA-nya Pak Hudi di sini. Pak Hudi, saya mau tanya, menurut Pak Hudi, tadi kan bilang tadi pernah dengar sama saya dari nol, mengosongkan, tidak mengambil dari agama ini, nggak dari agama ini, gitu kan Pak Hudi ya? Oh iya. Iya. Nah sementara saya tanya, menurut Pak Hudi, ya, agama yang yang ajarannya seperti apa, ya, yang ajarannya seperti apa, sementara ini ada noise lagi nih. Ya, lah, bukan noise Pak nih, kembang. Feedback ini nggak enak ini. Halo, ya enggak sekarang enggaknya. Ya. Budi, speaker Budi. Ya lanjut Pak. Lanjut. Menurut Budi gitu kan. Ini pemikiran Pak Budi, apalah takilun, apalah tatafakarun kah? Kita punya akal gitu kan. Kedepannya harus berpikir gitu kan. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Budi. Makanya saya tanya ke Pak Budi, menurut Pak Budi, ya, kitab seperti apa yang kitab itu suci gitu. Silakan. Kitab itu suci? Ya. Kalau itu terlalu ekstrim ya Pak ya, pandangan seperti enggak, jangan terlalu. Kita kan berdialog gitu ya. Kan. Enggak ekstrim. Biarin kalau misalkan agama ini kitabnya seperti ini, agama ini seperti ini gitu kan. Nah, pandangan Anda itu seperti apa? Menurut Anda tentang kitab itu tetap suci gitu kan.
Ya. Yang namanya yang akan dibilang seperti Anda mengatakan klaim maaf kitab Anda itu kitab suci gitu kan. Islam itu kitab suci. Nah, pandangan Anda yang seperti suci itu seperti apa gitu? Jadi begini Pak, kita tidak bisa mengklarifikasi kitab sucinya dulu. Sorry, bukan untuk memverifikasi kitab sucinya dulu, tetapi pilihannya dulu. Kalau orang sudah terdapat pilihan, di situ baru muncullah kata-kata kitab suci. Ya, itu kalau menurut orang punya pandangan nol ya. Misalnya dia ingin mencari kebenaran, karena banyak juga pada saat itu seperti saya ini, saya tidak berasal dari agama keturunan. Misalnya orang tua saya Kristen, terus saudara saya Kristen, lalu saya memeluk Kristen, atau orang tua saya Islam, lalu saya masuk ke Islam, lalu saya gali-gali. Itu saya katakan berarti tidak sama dengan saya, kondisi seperti itu. Tapi saya memang betul-betul mencari kebenaran. Nah, kebenaran itu berdasarkan apa? Kalau misalnya bukan dari hal-hal yang lain ya, misalnya contoh, kalau saya mencari kebenaran, saya cari kelemahannya dulu Pak. Nah, kelemahannya itu di mana? Agama Islam itu kelemahannya apa? Kristen itu kelemahannya apa? Hindu itu punya kelemahan apa? Karena apa? Semua agama menceritakan tentang kebaikan. Saya dulu sebelum beragama Kristen, saya banyak juga mencari tanya sana tanya sini, sampai orang jualan sate pun saya tanyai, Kristen itu bagaimana menurut pandangan Anda? Yang kebetulan mereka yang beragama Islam mengatakan bahwa Tuhan kami adalah manusia biasa, yang Tuhan kok matinya di kayu salib, kok Tuhan kok disalib, kok mati, Tuhan itu kan nggak bisa mati. Nah, seperti itu banyak sekali yang beredar waktu itu ya. Saya tanya, saya nggak tahu kalau sekarang, tapi dulu saya mencari seperti itu. Lalu sebaliknya harus apple to apple dong. Lalu Islam saya tanya ke orang Kristen, nah, Islam itu bagaimana? Wah, kamu harus cross check dulu terkait yang ada hubungannya dengan Islam. Kalau saya cross checknya tidak di kitab sucinya atau di Al-Qur'annya, karena kalau saya cek di Al-Qur'annya jelas saya nggak ngerti apa-apa, karena itu kan pakai bahasa Arab semua tuh, dan saya yakin isinya pasti baik. Demikian juga dengan Alkitab, semua isinya pasti baik. Agama Tripitaka pun kitabnya, lalu Wedanya pun juga begitu, semua mengatakan yang baik, tetapi yang baik ada di antara yang terbaik, kan begitu. Lalu saya cross check ke nabinya dulu yang membawa wahyu itu. Nah, dari wahyu itu akan kita investigasi, karena apa? Nabi ini harus menjadi sebagai parameter daripada perbuatannya, perilakunya. Bagaimana perilakunya seorang nabi ini? Yang pertama, ini menurut pandangan saya Pak ya, yang pertama, baik yang di Kristen ataupun di Islam, yang pertama bahwa nabi itu harus punya mujizat. Bagaimana orang menerima wahyu dari Tuhan tapi tanpa mujizat? Itu mau agama apa saja, mau agama Z, agama apa, Baidu atau apa macam-macam ya, harus ada mujizat dulu. Lalu yang kedua, perilakunya sesuai nggak dengan norma-norma hukum-hukum manusia ini? Nah, karena apa saya berpikiran seperti itu? Ya bisa dimaklumi, karena saya boleh dikata posisi saya ini terombang-ambing antara Islam sama Kristen khususnya, dan juga di luar sana juga saya punya teman orang ateis, mereka malah ngomongnya aneh-aneh, tetapi nyata kalau saya pikir-pikir, saya sebagai seorang yang mengutamakan nalar atau logika, akal sehat ya, jadi tidak patuh dengan hanya yang saya imani saja, begitu. Saya nggak mau seperti itu. Bagus. Saya selidiki dulu ya. Lalu ini bukan cerita tentang Nabi Muhammad, bukan ya, jadi semua pokoknya Nabi itu
parameternya pertama dia harus punya mujizat. Karena apa? Dia membawa amanat agung yang daripada Tuhan Yang Maha Esa. Betul, betul. Lalu yang kedua, perilakunya yang harus bisa dibuat contoh. Karena perilaku ini pencerminan daripada akhlaknya. Nah, misalnya seorang nabi yang suka mencuri, suka ngerampok lah, masa ini yang mesti jadikan nabi? Kan nggak mungkin. Nah, itu. Ya, lalu yang ketiga, dia harus punya rekam jejak yang baik tanpa dosa. Itu. Ini saya nggak cerita tentang Yesus ya. Pada saat itu, ya, saya betul-betul mencari kelemahannya dan kelebihannya. Terus juga parameter-parameter seorang nabi itu seperti apa, begitu. Jadi lepas dari itu semua, banyak tolok ukur daripada yang saya terapkan di situ, dan saya lalu masuk ke Kristen, dan teman-teman saya yang Islam itu juga banyak, bahkan saudara saya sendiri seorang ustadz, ya. Tapi saya nggak mau menceritakan tentang keluarga karena tidak objektif menurut saya ya. Saya lebih baik ke orang luar, ke teman-teman saya tadi yang mengatakan Yesus itu sebagai seorang manusia biasa kok mati di kayu salib, lalu Yesus itu manusia kok dituhankan, bagaimana Tuhan kok bisa jadi manusia, bla 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 bla. Dan pengetahuan saya tentang Kristen pada saat itu amat sangat minus begitu, boleh dikatakan sebagai KTP saja. Agama yang mana Pak? Kristen mana, saya Pak? Dulu saya Pak, saya. Jadi saya nggak mengerti gitu loh. Saya nggak pernah tepat bergaul dengan orang Kristen yang punya ilmu. Contohnya, saya banyak teman orang jualan obat. Kalau Pak Hamba ini datang ke Surabaya di tempat saya, orang pedagang obat itu hampir rata-rata orang dari Medan di Surabaya ya. Hampir 70% mereka beragama Kristen. Lalu saya tanya, yang pedagang-pedagang obat ini, saya tanya, Pak, kenapa Bapak kok Kristen? Oh iya, Kristen itu karena begini-begini, banyak ya ceritanya, bla bla bla. Lalu saya tanya, Yesus itu siapa Pak? Oh, Yesus itu Tuhan. Kenapa kok bisa Tuhan? Iya, dia 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, ini menurut saya Pak, jawaban nggak masuk akal nih Pak. Saya nggak suka jawaban-jawaban seperti ini. Saya cuman pada saat itu saya mengamini aja, karena apa? Kondisi saya pada saat itu betul-betul saya nggak tahu siapa Yesus itu. Jadi menurut ceritanya dari Bapak gereja, lalu teman-teman saya yang Kristen, lalu pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir jalan itu, obat itu mengatakan 100% manusia, 100% Allah. Dan ini amat sangat tidak memuaskan. Sampai dulu Yusuf Roni, kalau Pak Amba tahu nama itu, saya telepon Pak Yusuf Roni, tapi pada saat itu teleponnya nggak pernah nyala. Terus yang Kristen-Kristen tuh, yang dari Islam masuk ke Kristen itu ya. Karena apa? Saya telepon, saya ingin tahu alasan Bapak itu kenapa kok bisa masuk ke Kristen. Saya hanya ingin tahu di situ Pak. Recording in progress. Jadi recording stopped. Ini apa ini? Direkam ya? Halo. Ya. Halo. Mana Pak Lamsennya? Oh, Pak Lamsennya ada keluar tadi, kepental kayaknya Pak. Oh, kepental ya. Ya, saya lanjut ya, Bang Kismet. Oh, itu. Ya, lanjut. Ya. Tapi saya ada Rion sini Pak. Ya, ada Rion. Oh, Pak, Ya. Bro Adi. Oh ya, silakan Bro Adi. Silakan Pak. Enggak, aku nyimak dulu Pak, aku belum tahu kan, baru masuk. Oh ya, baik ya. Nah. Lanjut, ada Rion, yang lain lanjut. Ya, gitu Pak, itu Bang Hudi. Ya, lanjut. Apa udah? Ya, oke. Saya lanjut ya. Lalu saya karena saya orang IT ya, saya basic saya itu dari IT Pak. Jadi keluarga kami satu-satunya orang IT ya saya. Saya suka ngoprek-ngoprek komputer, laptop, apa ya. Lalu saya bermain-main di internet pada waktu itu. Memang internet ini nggak semua orang punya pada saat itu, nggak seperti sekarang ya. Sama dengan kayak dulu HP itu orang yang kurang beruntung belum tentu memiliki handphone, karena
satu buah handphone aja sudah harganya sampai 15-20 juta. Lalu kartunya simpati itu kalau nggak salah harganya 400.000. Kartu simpati itu 400.000, saya masih ingat. Sehingga saya mau cari ilmu di mana nih? Saya nggak pernah ketemu. Lalu saya putus asa, saya cari kebenaran ini melalui ke internet. Dari internet saya malah ketemu yang aneh-aneh, yang orang beragama yang aliran-aliran itu. Nah, itu sampai saya datang, malah ceritanya nggak karu-karuan, tambah nggak karu-karuan saya, Pak. Iya. Lalu saya masuk Islam. Saya anggap, wah ini nggak benar ini sudah, aliran-aliran ini. Ada satu aliran yang di tempat saya ada. Tapi pengikutnya cuma tidak lebih dari 10 orang. Nah, setelah itu saya masuk Islam. Saya melakukan juga sholat sama dengan orang-orang 5 waktu, saya sholat 5 waktu. Tapi juga ilmu saya nggak ada, sama aja sebetulnya. Jadi boleh dikatakan 0 pengetahuan saya. 0 besar, nggak ada yang memimpin saya. Lalu saya ketemu sama orang agama Hindu. Agama Hindu cerita dia begini, saya tertarik, saya pindah ke agama itu. Dari Hindu, kok begini ya, kok sepertinya kok kesannya saya jemu gitu loh. Ada rasa bosan di jiwa saya. Saya ketemu orang Buddha, saya masuk di Buddha saya. Dari Buddha itu lalu singkat cerita, saya ketemu orang Kristen yang kebetulan pacar saya orang Kristen yaitu. Lalu saya diajaklah ke gereja. Nah, di gereja pun hanya melakukan acara-acara seremonial biasa aja, ya ibadah gitu. Karena saya ingin menyenangkan hatinya dia tuh, hari Minggu ya waktunya ibadah ya saya ibadah begitu. Tetapi masih 0 saya. Tapi lepas dari itu, dari tahun ke tahun, akhirnya saya punya tekad yang besar karena kebetulan tetangga saya ini adalah yang sama, punya motivasi yang kuat dia. Punya satu persepsi, katakanlah satu frekuensi begitu ya. Ingin cari kebenaran. Dari situ Pak saya tahu siapa Yesus ini sebenarnya. Dan saya tahu Yesus itu mati di kayu salib, saya bisa menerjemahkan atau maknanya apa di situ, yaitu konteksnya penebusan dosa. Saya tahu. Terus saya cari kelemahannya, Yesus ini benar-benar atau bohong-bohongan ini. Iya kan? Karena saya sudah tahu jalan ceritanya, saya harus cari tahu figurnya. Lalu figurnya ternyata Yesus ini luar biasa. Tidak memiliki dosa satupun. Dari situ Pak saya, pengetahuannya saya semakin lama makin bertambah, bukan berarti untuk menguasai Alkitab 100% juga enggak. Sampai hari ini pun saya juga masih bolong-bolong lah ya, baca-baca Alkitab bolong-bolong. Mungkin sama Bro Ade ya saya nggak ada apa-apanya lah, katakan begitu. Tetapi untuk masalah keyakinan, saya sudah mantap di Kristen. Nah, itu ceritanya Pak Ambah, cerita saya yang track record saya, rekam jejak saya di situ. Oke. Saya hargai itu. Saya juga menyimak dari awal pertanyaan saya yang Anda jawab sampai akhirnya bilang mantap gitu. Padahal yang dipertanyakan sama saya bukan itu Pak Hudi. Yang ditanyakan sama saya itu, menurut Anda kitab suci itu seperti apa menurut Anda gitu. Tapi saya hargai apa yang Anda katakan sampai panjang lebar, nggak apa-apa itu. Nah menurut saya kalau kitab suci itu ya yang nggak ada istilahnya di ML-MLan dengan ada revisi ya, terus ada lagi hasil konsilin gitu kan, maaf ya seperti itu. Nah itu menurut saya, dan itu kitab suci itu langsung turunnya dari Allah, dari Tuhan gitu kan ya, dari Tuhan langsung ya. Maaf kalau seperti apa yang Anda katakan seperti Yesus gitu kan di kayu salib. Kata saya emang nggak masuk di akal itu Pak Budi. Maaf tapi ya nggak masuk di akal. Karena kenapa? Jangankan dia itulah menembus dosa, sementara
dia juga nggak selamat gitu ya, nggak selamat. Dia pernah mati kan, Tuhan itu nggak pernah mati, dia pernah mati gitu, satu itu ya, gitu menurut saya Pak Hudi. Aku boleh tambahin Pak? Sok, adek mau apa? Karena aku juga ganggu terus nih kalau ada ngomong apa. Bang Kitab suci Aderion. ini, Bang Aderion. iya Pak. Ini Bang Bismillah. Derion, biar dulu Bang Hudi menjawab. Nanti baru boleh saya tambahkan. Nah, Oke, boleh. Ya, aku boleh saya tambahkan? Oke. Tapi kan Bang Hudi belum menjawab. Oke, siap. Ya, silakan Bang Hudi. Gak apa-apa. Saya kebetulan ada mau ke belakang sebentar, jadi biar Bro Adi yang tambahin deh. Ya kan mereka satu iman juga sama saya. Silakan. Jadi gini, kalau menurut aku, kalau tadi pendapatnya Pak Hamba Allah ini menyebut si Pak Hudi ini nggak menjawab, justru aku juga nggak lihat Pak Hudi menjawab. Karena kan yang kita tanyakan, yang Bapak tanya, apa sih pemahaman kitab suci? Kan gitu toh. Nah, tentu kenapa disebut suci itu kenapa? Apa tuh definisi kitab suci? Nah, kalau aku menjawab jelas di dua Aku pakai dalil atau nggak usah nih? Nggak usah lah ya. Sok aja bilangin pakai dalil nggak apa. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu yang bermanfaat untuk mengajar satu, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gitu. Jadi kalaupun ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu, kan kalau kalian kan mengenal konsep maksum kan. Nah, kalau di dalam kitab suci itu, di kami itu, walaupun misalnya ada Lut atau Daud dalam berzina, bukan berarti kitab itu jadi najis. Bukan. Memang itu menandakan manusia itu tidak lepas dari dosa, walaupun itu nabi manapun itu. Karena memang itu udah hukum alamnya, itulah akibat dari dosa itu. Kecuali Yesus. Ini bukan aku mengeksklusifkan Yesus, bukan. Kecuali Yesus, karena dia memang bukan berasal dari dunia ini, Pak. Nah, jadi kalau apun ada tulisan-tulisan yang contohnya bisa Daud berzina, astagfirullahaladzim, Lut berzina, astagfirullah. Enggak kayak begitu, bukan berarti kitabnya itu jadi nggak suci. Itu menandakan untuk menyatakan kesalahan. Agar apa? Umatnya tidak mengikuti, mengulang kembali. Mau menyatakan kesalahan itu bisa dari nabi, bisa dari iblis, dari siapapun itu. Itulah guna concern kita di kitab sucinya, Pak. Di Tuhannya kan, bukan di nabi ini. Nabi ini kan hanya penyampai. Contoh misalnya Musa itu pernah membunuh, itu ditulis Pak di dalam kitab suci kami. Itu menandakan ini untuk menyatakan kesalahan. Musa pun salah, bukan berarti kitab jadi najis. Ini untuk menandakan Musa pun tidak lepas dari dosa. Nah, itu definisi kitab suci dari aku tadi secara definitif maupun secara teoritis maupun secara contohnya. Itu aku udah sampai. Kira-kira seperti itu, Pak. Silakan mungkin ditambahin. Oke. Untuk adek gini deh. Dari perspektif Anda seperti itu. Yang maksud saya bukan seperti itu. Bukan kontennya dulu deh, ya. Bukan kontennya dulu. Jadi awalnya dulu. Kalau konten nanti membuktikan bahwa kitab ini suci. Jadi itu kan konten. Yang Anda bahas itu adalah konten. Ya. Sementara seperti halnya kitab Anda itu kan bukan langsung dari asli, ya. Bukan asli karena itu hasil terjemahan dari LAI gitu kan, satu itu. Sangat mungkin deh di sana LAI itu ada kesalahan-kesalahan untuk menerjemahkan kitab aslinya, ajaran aslinya gitu. Udah, aku tanggapin boleh? Aku tanggapin, Bapak mau minta ditanggapin atau nggak ditanggapin nih? Bentar dulu. Oke. Tapi kamu jangan nulis dulu deh, gitu kan? Iya, aku pikir udah selesai, Pak. Oke, silakan, Pak. Kenapa? Aku pikir Bapak sudah selesai bicara. Ya, silakan Bapak lanjutkan. Nah gitu.
Jadi kalau yang dinamanya kan kitab suci itu asli dari firman Allah, firman Tuhan langsung. Seperti halnya Al-Quran. Ya maaf, Al-Quran itu tidak ada perubahan. Kalau seperti, maaf deh, seperti Anda itu, kitab Anda itu, kalau misalkan dari bahasa masuk ke Indonesia adalah bahasa Indonesia, terus kalau ke Inggris bahasa Inggris, ya, yang dimasukkan bahasa Alkitab itu sangat mungkin, sangat mungkin kalau itu ada yang ada direvisi, ya, kata-kata itu tidak langsung asli dari sononya gitu kan. Silakan deh. Oke. Kalau Bapak mau membicarakan keorisinalan dari kitab suci, tapi sampel yang Bapak gunakan itu adalah terjemahan, itu nggak apple to apple. Karena ingat, bukan cuma hanya terjemahan bahasa Indonesia kami punya, ada ratusan ribu. Jangankan Alkitab, Pak, Al-Quran Bapak kira berapa terjemahan? Memang sama semua. Ini kita kalau misalnya kita stick di masalah terjemahan. Emang menurut Bapak terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang Bapak punya cuma satu macam? Coba. Aku mau tanya dulu. Boleh Bapak tangkap? Ada berapa macam? Maksudnya? Terjemahan, contohlah terjemahan bahasa Inggris Bapak, bahasa Quran. Ini kan kita kan konteksnya terjemahan kan, karena kan Bapak tadi ngomong LAI. Nah, LAI kan lembaga terjemahan. Oke, Bapak mau melihat dari segi orisinal sebuah kitab itu dari terjemahannya terjadi perubahan kan begitu? Sangat mungkin gitu. Sangat mungkin deh. Artinya gini loh, bukan tentang sangat mungkin. Saya bukan ngomong ke probabilitasnya itu. Tapi yang Bapak mau telisik, yang Bapak sudut pandangin ini, segi orisinalan kitab suci dilihat dari terjemahannya. Betul atau enggak? Iya. Yeah. Nah, sekarang saya tanya dulu sama Bapak. Menurut Bapak, terjemahan bahasa Indonesia dari kitab suci Quran ada berapa biji? Ada berapa biji? Ada berapa macam? Maksudnya ada berapa biji, bagaimana maksudnya? Ya, ada berapa macam jenis terjemahan bahasa Indonesia dalam satu bahasa? Iya, satu macam lah. Oh, enggak. Satu macam. Begini deh. Jangan dulu ke Quran dulu. Jangan dulu ke Quran dulu. Saya berbicara masalah LAI. Masalah LAI kenapa saya dengar dulu. Ya. Dengar dulu. Enggak adil. Bapak enggak? Dengar dulu. Ya, saya dengar. Ini kan saya dipotong. Ini kan waktu saya ngomong. Iya kan, kamu udah ngomong kan, bilang katanya. Memang saya belum kan gitu kan? Sama Anda itu. Saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Iya, tapi kan tadi ngomong Anda kepada saya. Silahkan tanggapi. Tenang, gitu Pak. Kan? Tenang, Pak. Minum dulu. Tenang. Justru Anda yang tidak tenang. Loh, saya tenang. Iya. Suara saya tenang kok. Nah gini, menurut Bapak. Gantian ngomongnya, gantian. Oke, berarti bukan gue yang ngomong ya. Ya silakan. Kan tadi kata Anda itu berarti ada ngomong, karena udah mempersilahkan terhadap saya, silakan tanggapi, gitu kan? Nah, makanya saya ngomong, nggak saya ngomong, kamu menyalahkan saya, gitu. Silakan deh. Udah, ayo silakan. Nah, dulu kalau udah mengatakan silakan, ya berarti Anda bagiannya. Bayangkan yang ditanggapin aja nggak substantif. Pak tanggapin. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Kita lupain. Kalau misalnya dari orisinal kitab itu, Bapak melihat dari berbagai jenis. Nggak jelas deh. Oke, coba saya ulangi Pak. Ini suara gimana sekarang? Ya, sok silakan. Nggak cukup jelas nggak? Ya. Kalau Bapak tadi mencoba melihat kitab suci itu dilihat dari segi terjemahan, apalagi Bapak dengan spesifik menyebutkan kata LAI, karena LAI itu adalah lembaga penerjemah. Berarti Bapak melihat perspektif keorisinalan kitab suci itu dilihat dari terjemahannya, bukan? Ini saya nanya loh, saya kan Pak. Nah, begini deh. Ini bukan apa oleh kata orang Islam. Bahkan Sam Allah pernah mengatakan, bahkan dia itu dari LA itu mau direvisi lagi.
tentang terjemahan dari LAI. Jangan ngomong Sam Aldo, Pak. Jangan ngomong Sam Aldo. Tolong dong. Aku kurang begitu tertarik gitu. Kalau saya menurut Bang Kismet, aku ngomong depan Bapak. Menurut Bang Kismet, itu saya nggak bisa kayak gitu. Ya kan begini. Kalau begitu ada kontradiksi antara satu sama lain antara orang Kristen. Ya. Bukan begitu. Ya, jelas, ada kontradiksi kalau seperti itu. Kata Sam Aldo akan direvisi, minta dukungannya dari orang-orang Kristen juga. Bukan, gitu. Jangan ngomong tentang orang. Kita ngomongin tentang umumnya dulu, Pak. Kan Bapak karena dia itu mengatakan sudah panjang lebar dengan saya, dialog, dia dengan saya udah ngomong, dia minta doanya karena mau direvisi tentang Alkitab Anda, orang LAI kepada LAI. Jangan melebar ke Sam Aldo. Jangan melebar ke Sam Aldo. Ini kita ngomong tentang kitab suci gitu ya. Betul. Kenapa kan? Anda itu harus mengerti dulu deh. Harus dengar dulu. Anda kan udah percaya sama saya. Perseptik seperti apa yang LAI itu terjemahkan. Anda kan tidak percaya kalau sama saya. Sementara saya ngomong, Sam Aldo pun mengatakan seperti itu, bahwa kitab Anda itu akan direvisi. Minta doanya, minta dukungannya terhadap kita semuanya. Karena ada kesalahan di sana tentang Allah, tentang Rasul, dan banyak lagi yang apa namanya yang tidak sesuai dengan aslinya. Ini Bapak ngerti nggak sih arah pembicaraan saya, Pak? Justru saya mengerti karena apa? Coba. Iya, karena Anda itu tidak percaya sama saya, makanya dirujuk ke Mas Aldo. Loh, kok begitu? Nggak, yang saya bicarakan itu apa? Coba, Bapak ngerti nggak cara maksud? Iya, yang Anda tanyakan itu tentang terjemahkan. Apa tuh terjemahkan itu apa? Iya, yang terjemahan LAI itu, kata saya, itu sangat mungkin. Sangat mungkin itu ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan apa aslinya. Tunggu. Gini, saya luruskan ya. Jadi menurut Aderion, terjemahan di Al-Quran itu tidak satu saja. Ada lagi terjemahan lain di Al-Quran. Begitu, Bang Aderion? Betul. Jadi gini, benar sekali. Itu akan ke situ. Tapi yang utama gini, Pak. Kalau kita mau lihat dari original teks suatu kitab, kita berarti ngomongin suatu teks kan, original kitab suci. Kita melihat dari jenis terjemahan, dari perspektif terjemahan, berapa bahasa kita punya? Memang tuh ada berapa terjemahan? Kayak di dalam gini, Pak. Dengar dulu, Pak. Partisipasikan nih Pak saksi. Contoh di bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris lebih dari 50, Pak, dan itu berbeda-beda. Betul. Nah, makanya kalau kita yang lihatin gara-gara berbeda, apakah kitab suci itu dibakar? Kan enggak. Ya mungkin sebenarnya lebih merujuk ke sini nih, Darion, bukan dari tag-nya mungkin Darion, bukan dari terjemahan. Kita judulnya apa, Pak? Kalau misalnya judulnya menelisik mengenai tentang terjemahan kitab suci, oke, ayo. Baru, tapi kalau kita ngomong apa itu kitab suci? Nah, makanya pemaparan saya nggak bilangin tentang terjemahan. Ini loh, gunanya begini. Nah, yang dia ngomong apa? Terjemahannya direvisi. Loh, ini bahasa Indonesia itu memang berkembang. Tahun 60 sama sekarang, apa sama aku dan aku? Kan beda, mesti direvisi dong. Itu yang direvisi, Pak. Mungkin kata Isa berubah jadi Yesus berubah apapun itu. Ya, apapun itu. Itu bukan kena substansinya, tapi bahasa terjemahannya itu yang direvisi. Itu bahasa juga tadi mengatakan tentang kitab suci. Yusuf gitu, Ali departemen agama dengan gue yang gue tahu Yusuf Ali. Itu siapa lagi ya? Itu berbeda-beda loh Pak. Mungkin masalah gini, Bang Aderion. Mungkin masalah original text. Jadi seperti Al-Quran kan original tag-nya ada. Jadi memang ada loh, ada. Kami juga ada, Pak. Jadi gini ya, Darian. Terjemahan boleh-boleh saja. Tetapi juga kadang-kadang orang-orang Muslim juga ada mengkoreksi. Terjemahan itu kadang-kadang tidak mencukupi kalimat tersebut karena
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sementara Al-Quran itu kan adalah bahasa Arab. Jadi kadang-kadang tidak mewakili, kadang-kadang Muslim menyesuaikan bahwa terjemahan itu belum tentu seluruhnya mewakili dari apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Begitu juga di Aderion. Aderion kan bahasa sebenarnya kan yang apa dikatakan Bung Aldo kemarin adalah dari bahasa Aram ya. Aramik ya Pak Aderion. Berarti sebenarnya bukan Pak, bukan Aramik. Bukan Aramaik. Ya, oke. Dia nyentrik sendiri tuh, berbeda sendiri. Ya. Tetapi itu Bang Bung Aldo kemarin bisa panjang tentang itu. Tapi kita balik lagi ke sini, Pak. Enggak. Aku boleh share screen enggak? Share screen, Pak. Tolong, Pak. Sebentar. Yang maksudnya yang mana nih Pak Aderion tentang terjemahan Al-Qur'an yang banyak itu. Gitu. Iya, tentang aku itu. mau Kalau tentang boleh itu Pak? mungkin saja ada itu Aderion. Boleh nggak? Aku mau tunjukin. Silakan. Aku mau tunjukin, please. Ya memang terjemahan itu ada banyak Ya dengar dulu. Jadi jangan dihalangin. Silakan. Gitu loh arah omongan saya. Boleh nggak share screen saya? Silakan. Aderion. Boleh nggak? Ya, boleh. Ya belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa. Jadikan co-host dulu. Jadi Pak Kismet. Belum ada jadi co-host, baru dia bisa. Jadikan co-host ya. Iya. Setelahnya nih nanti dia apakan ini biasanya tidak seperti ini. Oke, lanjut Aderion. Bisa Aderion? Bisa. Tak. Silakan dilanjut diskusinya ya. Surah 5 ayat 82. Surah 5 ayat 82. Ini ya kita lihat bahasa Indonesia sama bahasa Arabnya. Ayat 82. Kita ngomongin terjemahan. Ayo kita lihat berapa jenis bedanya. Berapa perbedaannya itu berapa jenis. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya bla 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 bla. Ini bahasa Arabnya tuh. Lata zidanae. Nah itulah kira-kira. Sekarang kita lihat bahasa Inggrisnya. 582 ya. 582. Ya. Ini Yusuf Ali nih. Ali Yusuf atau Yusuf Ali ini terjemahan the best yang menurut Zakir Naik. Ini Inggris yang paling baik. Macam bisa strongest among men in enmity to the believer will find Jews and pagan. Versi Pitbull tahu. Iya kan banyak gitu loh. Macam-macam kalau di aplikasi. Betul. Kalau di buku ya cuma satu. Kan sekarang LAI juga begitu. Ada lagi nama terjemahan sehari-hari. Lo kalau kamu mau bentuk tuh nggak ngerti kayaknya. Pak Oris ini. Lah ini dia. Gua ngerti maksud lo, gua ngerti. Nih lihat dulu. Sekarang beda kan nih? 582. Sebentar dulu Pak, bentar dulu. Gue kan belum nunjukin perbedaannya. Kan kalian selalu ngomong. Terjemahan itu penerjemahan tergantung ilmunya. Pak Oris ini dengar dulu. Tolong jangan dipotong dulu. Biarkan. Coba lihat. Nih, ini terjemahan surah yang sama dengan terjemahan yang berbeda. Surah 5 ayat 82. Al-Maidah ayat 82. Lihat. You will surely find the most intense of the people. Nah, baca sendiri. Jews and those who associate others with Allah. Dia nyebutnya gini. Those who associate others with Allah. Tapi Yusuf Ali ngomong apa? Yusuf Ali ngomongnya apa? Jews and pagan. Banyak itu. Ya, nggak ada masalah. Itu dia. Kalau kita ngomongin tentang kita menunjukkan satu kitab itu palsu atau enggak, dilihat dari perbedaan terjemahan. Ya berapa biji yang kita harus bandingkan, Pak? Berapa biji? Ayo dong kita buka matamu. Gini deh. Ini saya sudah menampilkan itu perbedaan terjemahan. Gini deh, kita bicara masalah ya LAI dan Anda masalah Departemen Agama. Kok Anda lari-lari ke bahasa Inggris, gitu kan? Terjemahan saya tidak tahu bahasa Inggris. Iya, terjemahan juga kan. Itu versi aplikasi, Pak. Iya, itu kan bisa aja. Banyak sekarang yang namanya yang kita pegang mas satu versi Depak gitu. Iya.
gitu. Bukannya seperti ini iya karena bodoh, kan yang lainnya bisa menerjemahkan yang lain-lain dari versi Kristen. Bisa aja seperti bahasa itu memangnya cuma bahasa Indonesia. Maksudnya gini loh, Pak. Kita iya benar, kita itu orang Indonesia deh. Jangan bicara masalah orang bahasa luar. Persis, yang bisa dimengerti ya bisa mengerti sekarang ini. Apakah dari LAI itu ada perbedaan? Bahasa Inggris dengan itu agama dengan departemen yang lain tentang agama Islam, tentang terjemahannya Al-Quran? Saya tanya kepada Anda. Saya ini Pak hanya membandingkan. Kalau LAI jelas-jelas. Gitu kan, LAI itu jelas-jelas. Saya bisa Pak, soalnya kalau Pak Amba ini cerita masalah terjemahan, yang Bro Ade itu baru apple to apple Pak, kalau cerita terjemahan ke terjemahan ya. Tapi kalau Bapak sudah meruntutnya itu merujuk ke LAI itu sama dengan terjemahan Pak. LAI itu kan lembaganya. Betul. Tapi ini ke terjemahan kan. Betul. Ah iya berarti saya ngerti maksudnya dari mungkin Pak Cecep bingung. Enggak ini Pak, nanti nggak akan ada ketemu solusinya. Maksudnya lebih baik yang lain aja lah. Udah masuk bahas yang lain aja lah, muter-muter situ-situ. Ya, nanti nggak akan ketemunya. Saya paham maksudnya Derion, saya paham. Iya. Yeah. Jadi janganlah ngomong. Kan tadi kan kita ngomong kitab suci, kembali lagi ya ke nol ya. Kita kan tadi tentang kitab suci itu apa sih? Jangan telisik tentang terjemahan, kan konyol. Kalau terjemahan itu lembaganya bidangnya lembaganya beda lagi itu. Terjemahan beda lagi. Trust me. Ya itu udah lanjut ke yang lain aja deh, udah ada. Nah, lalu silakan paparin lagi, Pak. Apa itu kitab suci? Ya. Tadi kan aku udah ngomong, kami sudah bicarakan. Kira-kira kitab suci itu apa, Pak? Iya, maksud saya oke, perspektif Anda itu tentang kitab Anda gitu kan, Adek ya. Nah, sementara perspektif Al-Quran saya seperti itu. Jadi kitab suci itu langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan di sana juga langsung turun temurun sampai ke sini sampai sekarang ini tidak ada dirubah. Gitu, Al-Quran itu tidak ada yang dirubah satu titik pun itu. Dan sesuai dengan kontennya masuk di akal, gitu kan? Yang ada di kontennya seperti apa itu masuk di akal, ya, gitu deh maksud saya. Silakan. Tidak, mungkin Pak siapa sekarang hari ini? Oh, Pak Hudi mungkin. Pak Hudi mau tanggapi? Ya, baik. Jadi begini ya, kalau orang membahas Al-Quran ini ya bagi saya sih nggak perlu dibahas lah, karena takutnya nanti ada efek-efek yang ini ya yang kita nggak tahu ya. Jadi baiknya begini aja Pak topiknya ya, kenapa Anda bisa meyakini memeluk agama si A, si B, si D sampai si Z itu. Saya kira lebih berguna, itu bisa membawa sebuah hikmah atau mengedukasi begitu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau kita pembahasan tentang kitab suci, saya kira kitab suci katakan ya misalnya kalau Pak Amba tadi yang ditanyakan tentang Bible ya, saya sebetulnya banyak juga Kak. Saya ini mencari kebenaran Pak. Saya bukan orang Kristen ya, dari turunan Kristen. Saya makanya begini, dipotong dulu Pak Hudi. Dari tadi saya menyimak pembicaraan Pak Hudi dengan Bang Kismet. Saya itu tertarik. Oh iya. Anda itu tertarik. Jadi, karena pengetahuan ya. Iya, tertarik karena Anda itu tidak membawa agama. Jadi gitu. Kalau ya, soalnya kan Pak Amba kan sudah merembetnya kan ke ini ya, ke kitab-kitab suci. Padahal saya nggak seperti itu tadi awalnya pembicaraan saya dengan Bang Kismet, nggak begitu. Saya mengatakan ya, saya mencoba pemikiran saya nolkan. Ya Pak, begini Pak, maaf dulu. Saya juga tadi menyimak tentang apa yang ada fenomena yang dikatakan oleh Bang Kismet seperti air yang beda rasa, beda warna, tapi tidak bersatu di surat apa, terus masalah Fir'aun, terus ada air yang mengalir di bawahnya itu udah termasuk kitab suci Pak, yang dibawa oleh Bang Kismet, gitu kan, itu di surat Atur ada.
Nah, makanya sementara itu, makanya tadi saya sebetulnya mau nambahin. Itu kan ditemukan di dalam laut itu ditemukannya abad-abad ini oleh zaman sudah modern. Dan itu di selamnya ini juga itu oleh robot. Nah, sementara di Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Padahal Al-Quran jauh-jauh hari, jauh-jauh ke sana yang diwahyukan sama Nabi, diterima wahyu oleh Nabi Muhammad SAW. Kok Al-Quran sudah mengatakan seperti itu? Kalau bukan firman Tuhan, firman Allah, gitu. Makanya dari masalah ini, silahkan sanggah. Apa sanggahan dari pihak Anda sendiri? Bukan maksudnya menyanggah, apa masuk di akal, enggak, gitu aja. Kan yang dikedepankan itu masalah akal. Afala takilun, afala tatafakarun. Kita itu punya akal, harus berpikir. Gitu Pak Pak Budi. Karena Anda mengatakan dari nol tadi. Makanya saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pak Kismet tadi ke dalam pembicaraan itu, gitu Pak Budi. Makasih. Ya, baik, begini. Saya luruskan lagi ya. Bang Kismet tadi juga sempat saya kritisi tadi. Karena apa? Tidak sesuai dengan topiknya. Topik saya ini sebetulnya saya ingin bercerita bagaimana orang memeluk sebuah agama apabila dia bukan berdasarkan keturunan. Itu yang pertama. Misalnya saya Kristen nih, sekarang nih. Lalu orang tua saya Kristen, berarti itu namanya agama keturunan kalau menurut saya ya. Atau saya Kristen, teman-teman saya juga Kristen. Nah, itu berarti atas dasar masukan dari teman-teman saya. Tapi saya nggak seperti itu Pak Amban. Nah, perkara Bang Kismet menceritakan tentang apa yang beliau yakini, nggak saya bantah. Ya silakan aja atau sah-sah saja. Itu kan hak beliau untuk mengutarakan terkait masalah kebenaran dan sebagainya. Itu terserah beliau karena beliau yang meyakini agama itu kan. Begitu. Tapi tidak seperti apa yang saya utarakan. Maksud saya begini Pak. Saya tadi cerita sama Bang Kismet ya, itu cerita saya itu tadi di dunia ini lebih 2000 agama. Saya ulang lagi ya, 2000 agama. Kalau setiap agama punya satu Tuhan aja, berarti ada 2000 Tuhan. Bagaimana saya mengimani, katakan nih, misalnya agama saya ini, katakan agama Jinhai misalnya. Agama saya Jinhai atau kepercayaan saya Jinhai. Lalu saya imani bahwa agama Jinhai ini yang paling benar. Nah itu kan nggak logis dong. Saya hanya memandang Jinhai ini adalah agama benar. Iya, makanya gitu Pak Udi. Maaf dulu Pak Udi. Udah saya sudah dapat poinnya. Justru Anda kan mengatakan seperti tadi. Anda mengatakan tentang agama Anda, tentang Yesus, ya menanyakan kepada orang Islam, ya ketapa Yesus katanya mati di kayu salib, kenapa itu dijadikan Tuhan gitu kan? Tapi akhirnya kan Pak Budi itu akhirnya memeluk agama Kristen kan, itu kan intinya seperti itu. Makanya Pak Kismet mengatakan yang harus kita memeluk itu agama yang benar, tapi bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Makanya tadi Bang Kismet mengatakan, nah, jadi istilahnya menyodorkan. Kenapa? Nah ini agama saya, karena sesuai dengan akal pikiran. Jadi begini dan sesuai Pak. Ada saksi sekarang, gitu kan? Kenapa ada saksi sekarang? Kalau bukan bukan wahyu Allah, siapa yang bisa masuk ke dasar laut? Di sana itu ada air yang mengalir atau ada api yang di bawah yang tidak padam-padam. Itu maksudnya Pak. Ya baik. Gitu. Kalau Bapak cerita masalah ayat, saya juga bisa menunjukkan di Bible ayat yang tertua atau ya boleh. Ya, senang itu Pak, senang Pak. Kita kan mencari kebenaran Pak. Ya, kitab Ayub yang tertua. Ini berarti saya memakai jati diri saya sebagai orang Kristen yang murni. Bahwa di kitab Ayub yang tertua itu menceritakan jauh-jauh sebelumnya 3000 sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu ya, bahwa bumi ini bukan datar Pak. Pada saat itu peradaban setempat atau zaman itu zamannya Ayub, mereka mengatakan bumi itu datar.
Tapi Ayub sudah menerima nubuatan dari Tuhan dan terjadi dan terbukti yang dibuktikan oleh ilmiah zaman sekarang, oleh ilmuwan, bahwa memang betul-betul bumi itu adalah bulat dan mengambang di kehampaan udara. Dan itu betul, Pak. Dan itu ada. Itu di kitab Ayub pasal berapa saya lupa. Ya, coba di screen, Pak. Di screen, Pak. Saya ingin tahu. Tahu ya. Baik, biar baik. kita clear gitu kan. Apple to apple jadinya gitu kan. Oh ya, baik. Saya cari ya. Saya harus buka dulu ini karena Bapak minta sebuah bukti toh. Jadi sabar Pak. Bumi mengambang di kitab Ayub. Nah, mau tanya dulu Pak, kitab Ayub itu yang diimani oleh Bapak, Pak? Ayub itu bagian daripada Alkitab, Pak. Ayub itu bagian daripada Alkitab, ya? Iya, bagian dari Bible ya. Nah ini Pak, ya oke. Ayub pasal 26 ayat 10, Pak. Mungkin Bro Adi bisa bantu tolong screen? Bisa? Halo? Halo, Bro Adi? Nggak monitor ya? Bisa. Ayat 7 kali, Pak. Tapi ya, yang menyatakan bahwa ini tadi aku lagi baca ayat berapa? Ayat pasal ayat 10. Ayub pasal 26 ayat 10. Pasal 26 ayat 10. Ya ini, Pak. Iya, kalau bukan. Berarti pasal berapa itu ya? Sabar. Ayub pasal ayat 7. Ayat 7. Ya. Ayat 7 atau Ayub 7? Ya sudah, ini betul. Ini. Pasal 26 ayat 7. Ini Pak Hamba. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan mengantungkan bumi pada kehampaan. Ini artinya kehampaan udara ya. Kan menurut ilmuwan kan betul sampai hari ini terbukti kan bahwa bumi ini kan mengambang ya di kehampaan udara. Nah, makanya itu maaf. Nah, sekarang saya mau tanya juga, screenkan lagi, maaf nih. Ya. Ilmuwannya siapa yang menemukannya ya? Dan tolong di screen lagi. Ini kan cuman kitab Anda gitu kan. Sementara yang menemukannya siapa gitu. Yang menemukannya. Loh kan udah bumi ini adalah bulat, Pak. Bumi kan dalam ruang hampa, Pak. Bulat atau datar? Ya. Menurut Bapak Hamba ini, bumi ini bulat atau datar? Saya bukan ilmuwan makanya gitu, Pak. Tolong siapa yang menemukannya? Maksud gitu. Saya mau tanya Pak dengan gampang-gampangan aja, bumi kalau di global itu adalah bumi itu adalah bulat, Pak. Yang saya tahu atau datar, mungkin menurut pikirannya Pak Hamba. Bulat, Pak. Bulat. Nah, ya sudah. Kalau Bapak Hamba yang bukan ilmuwan aja mengatakan bulat, ya sudah, berarti kebenarannya ada di situ. Ya, coba di screen siapa yang menemukannya itu. Kalau misalkan Bapak mau bukti tentang di dasar laut ada api, saya mau silakan, saya akan buktikan. Maksudnya kita nggak perlu sampai jauh-jauh itu ya Pak ya. Saya ya. Maksudnya biar apple to apple gitu kan. Tadi kan di sini maksudnya kalau Pak bilang kalau bumi ini datar lah, itu yang perlu saya cari Pak. Berarti yang apa yang tertulis. Terus ya apa yang mengatakan bumi itu datar, Pak? Enggak, maksud saya, tadi saya berasumsi misalnya Pak Hamba, nggak bisa, itu salah itu kita nulis itu, bumi itu datar. Nah, itu yang perlu saya cari nanti. Karena dari zaman SD sudah sebetulnya itu udah tahu. Kan ada global nih, dari sini Sumatera bahkan. Wah, gimana itu dituliskan kan di apa namanya, di global itu. Global bukan global ya, global ya. Global ya.
Iya. Global. Iya. Iya. Globe. Iya. Ya, belajar kita dari SMP itu. Iya, udah diajar itu. Saya walaupun sebetulnya saya udah tua tapi masih ingat ya Pak Usman ya. Ya. Jadi sebetulnya saya nggak ingin menceritakan masalah ayat-ayat itu, Pak. Ya kan, makanya Bang Kismet tadi juga saya sedikit protes tadi karena topik saya mencari kebenaran berdasarkan pendekatan dengan alam sekitar, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebenaran itu kita dapatkan dari akal pikiran yang sehat ya, tentunya. Ya begini Pak Osman, saya dikat dulu untuk Pak Kismet. Ya. Jadi pada intinya di dalam Al-Quran sudah mengatakan di dalam ayat 111 surat Al-Furqan sudah tertera. Ya begini loh Pak Amba, maksud saya dengarin dulu Pak. Tinggal kembali lagi. Jangan dipotong dulu Pak Amba, jangan dipotong dulu supaya nggak gagal paham. Ya. Jadi yang saya katakan tadi, di dunia ini lebih dari 2000 agama. Ya, saya ulang. Berarti kalau 2000 agama, saya asumsikan satu agama memiliki satu Tuhan, berarti lebih dari 2000 Tuhan. Kan begitu logikanya, ya kan? Nah, sekarang di antara 2000 Tuhan lebih ini, mana Tuhan yang paling betul? Kan begitu, Pak. Nah, pendekatannya saya nggak mau masuk di dalilnya. Saya sekarang sebagai orang Kristen saya nggak mau cerita itu berdasarkan dalil ayat. Terus Bang Kismet sebagai seorang Muslim saya juga nggak mau Bang Kismet kalau bisa jangan mengeluarkan dalil di Al-Quran. Tetapi pendekatan saya betul-betul melalui akal sehat, melalui nalar gitu loh. Tadi itu seperti itu Pak Amba ceritanya. Iya. Nah, kalau Bang Kismet menunjukkan yang tadi katanya ada sungai di bawah lautan karena pada saat itu ilmuwan belum pernah ada observasi di situ, tapi di Quran ada mengatakan seperti itu, ya sah-sah aja, silakan, ya toh Pak. Demikian juga dengan ayat-ayat yang tadi, kan mungkin Pak Amba ya silakan aja, sah-sah saja, kan begitu, sesuai dengan keimanannya masing-masing kan. Nah, tapi yang saya maksud di antara 2000 Tuhan ini mana yang paling benar, karena tiap agama juga ada yang mengandung mujizat-mujizat seperti itu Pak. Saya nggak yakin juga kalau 2000 agama itu nggak ada mujizat. Ada Pak, begitu, cuman kita yang nggak tahu di antara 2000 lebih itu mujizatnya yang mana, ini agama A, agama B sampai agama Z ini yang mana yang menuliskan mujizat-mujizat itu. Nah, topiknya itu Pak. Iya, ngerti maksudnya. Maksudnya tadi Bang Kismet mengatakan seperti itu. Kalau misalkan kita promosi dagang, nah seperti itu. Nah di ajaran saya ada yang seperti ini gitu maksud saya. Dan sesuai akal logikanya yang diketemukannya juga pada abad-abad ini, abad udah modern ini gitu. Sementara di Al-Quran sudah mengatakan jauh-jauh hari. Apa mungkin waktu dulu ada robot, ada penyelam, bahkan jangan menyelam ke dasar laut, udah setengah juga mati gitu kan. Intinya seperti itu. Makanya Bang Kismet tadi mengatakan seperti itu. Nih ajaran kami seperti ini, di Al-Quran sudah menyatakan seperti itu. Gitu maksud saya Pak. Iya, jadi kan Bapak akan mengatakan 2000 agama berarti ada 2000 Tuhan. Terus Bapak itu katakan mencari Tuhan mana yang benar. Otomatis ajarannya yang kita gali, wahyunya yang kita gali. Itu ada saksinya. Sekarang saksinya juga masih ada di Al-Quran, hidup gitu kan. Intinya seperti itu Pak. Iya. Oh kalau boleh tahu Pak, saksi yang di Al-Quran itu siapa Pak yang masih hidup itu? Saya kan nggak ngerti nih, karena Bapak yang ngomong sendiri, jadi saya ingin tahu saksi hidupnya siapa. Jadi maksud saksi hidup, maaf, tadi saya mengatakan saksinya ada, yaitu Al-Quran maksud saya Pak. Oh iya. Ya, okay, kalau orangnya ya kemana? Maaf Pak, tetap salah ngomong saya. Iya, kita harus menghormati, ya kan. Nah, tapi bagaimana supaya diskusi ini hidup, menarik ya. Kalau kita tidak pakai dalil apapun, tapi kita berdasarkan, karena begini Pak, agama itu kalau sebelum kita masuk di dalam sebuah agama, untuk orang mengenal Tuhan itu penalarannya yang pertama itu dari alam Pak. Betul. Kalau misalnya
kita ini ada transportasi, ada alat komunikasi. Nah, itu wajar kita menjadi tahu, kayak contohnya begini. Pak Hamba posisinya ada di Amerika nih sekarang. Saya ada di Indonesia. Saya bisa ketemu dengan Pak Hamba di Zoom-nya Bang Dismet. Ini berarti ada satu transformasi atau medianya melalui iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, sehingga terjadilah pertemuan itu. Tapi bagaimana halnya kalau tidak ada komunikasi, jalur komunikasi putus, transportasi nggak ada, komunikasi nggak ada, lalu orangnya hanya itu aja. Bagaimana pengenalannya dengan Tuhan? Otomatis kan dengan alam kan Pak?